Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anis Pangesti dengan NPM 24610060. Saya dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan membahas tentang manajemen keuangan analisis struktur modal. Oke, langsung aja ke soal ya guys ya. Baik, untuk soalnya yaitu suatu perusahaan mempunyai hutang sebesar 60 juta dengan tingkat bunga sebesar 15%. Laba operasional bersih yaitu 8 juta dengan tingkat kapitalisasi total sebesar 20%. Dan saham yang beredar sejumlah 10.000 lembar. Maka yang akan dicari yaitu A. Bagaimana nilai perusahaan dan hitunglah nilai KE-nya. Yang B. Jika Pers mengganti sebagian modal saham dengan modal utang yaitu 200 juta, bagaimana nilai perusahaan dan hitunglah KE-nya. Baik, langsung aja untuk caranya ya guys ya. Check it out. Baik, yang sudah diketahui yaitu hutangnya yaitu 60 juta, bisa dilambangkan dengan B. Untuk tingkat bunga yaitu 15%. Untuk laba operasional yaitu 8 juta atau bisa dilambangkan dengan O. Kapitalisasinya yaitu 20% atau bisa dilambangkan dengan KO. Saham yang beredar yaitu 10%. Jadi kita langsung aja cari yang A. A itu nilai KE-nya. Mari kita mencari nilai KE-nya. Kita membuat tabel terlebih dahulu supaya bisa menghitung lebih cepat ataupun lebih gampang dipahaminya. Untuk tabelnya yaitu yang pertama ada laba operasional bersih atau lambang O yaitu 8 juta. Tingkat kapitalisasi total itu 20%. Nilai pasar hutangnya yaitu 60 juta. Dan yang belum kita ketahui yaitu nilai pasar saham dan nilai total perusahaan, atau lambang S itu nilai pasar saham, lambang V itu nilai total perusahaannya. Gimana sih Kak nyari total saham ataupun total perusahaannya, nilai perusahaannya? Jadi untuk mencari nilai pasar saham, kita harus mencari terlebih dahulu nilai total perusahaannya. Bagaimana cara menghitung nilai total perusahaannya? Yaitu ada rumusnya ya. V sama dengan O dibagi KO. Atau V sama dengan laba operasional bersih yaitu 8 juta dibagi tingkat kapitalis total K atau KO yaitu 20%. Jadi 8 juta dibagi 20% yaitu 40 juta. Di sini sudah diketahui untuk nilai total perusahaan atau lambang V yaitu 40 juta. Mohon maaf. Lanjut, jadi kalau sudah mengetahui lambang F, nilai lambang F-nya, kita langsung mencari nilai pasar sahamnya. Untuk rumus nilai pasar saham atau S itu V dikurang B. B yang diketahui tadi nilai pasar hutang. Jadi 40 juta dikurang 60 juta. Hasilnya yaitu minus 20 juta. Jadi nilai pasar saham yang kita temukan yaitu minus 20 juta. Lanjut ke bawahnya lagi yaitu laba pemegang saham. Untuk di tabelnya sudah diketahui semuanya. Jadi langsung aja kita ke laba pemegang saham. Laba pemegang saham ataupun E yaitu rumusnya O dikurang I. Untuk mencari I yaitu 15% dikali 60 juta. Jadi untuk laba pemegang saham yaitu 8 juta dikurang buka kurung 15% dikali 60 juta sama dengan minus 1 juta. Karena untuk hasilnya 15% dikali 60 juta hasilnya 7 juta. 9 juta, mohon maaf. 9 juta. Jadi hasil yang kita temukan yaitu minus 1 juta. Lanjut, untuk tingkat return modal sendiri yang disyaratkan ataupun lambang KE-nya adalah
E dibagi S. Jadi minus 1 juta dibagi minus 20 juta sama dengan 0,05 atau 5%. Jadi tingkat return modal sendiri yang disyaratkan ataupun KE-nya itu adalah 5%. Lanjut untuk ke harga saham per lembarnya. Untuk harga saham per lembar itu minus 20 juta dibagi dengan 10.000 lembar sama dengan minus 2.000 lembar. Itulah sudah diketahui untuk yang A, kita sudah menyelesaikan tugasnya. Dan untuk yang selanjutnya, yang B, jika Pers mengganti sebagian modal saham dengan modal utang 200 juta, yaitu harga saham per lembarnya 200 juta dibagi dengan minus 2000. Minus 2000 itu didapatkan dari yang A, hasil terakhir ya guys ya. 200 juta dibagi dengan minus 2000 hasilnya yaitu minus 100.000. Sehingga jumlah saham yang beredar yaitu 10.000 dikurang buka kurung minus 100.000 tutup kurung sama dengan 110.000. Jadi untuk soal yang B ini ada perubahan di bagian nilai pasar sahamnya yang berubah menjadi 200 juta, maka kita itu untuk nilai pasar hutangnya itu juga berubah lagi ya guys ya. Jadi ini tabelnya nih guys. Keterangannya yaitu itu 8 juta tetap, KO-nya itu 20%. Untuk B-nya itu nanti kita mencari terlebih dahulu. Untuk S-nya yaitu 200 juta yang sudah diketahui, dan V-nya itu 40 juta. Dan kita mencari B-nya itu ada rumusnya. V dikurang B dikurang S sama dengan 40 juta dikurang 200 juta, hasilnya yaitu minus 160 juta. Langsung aja kita move ke bagian laba pemegang saham yaitu E. Tetap ya guys ya, untuk rumusnya yaitu O dikurang I. 8 juta dikurang 15% dikali minus 160 juta. Tadi kan sudah berubah, untuk nilai pasar hutangnya sudah berubah, jadi di bagian persen I-nya itu juga berubah. Untuk nilainya yaitu ini menjadi plus ya teman-teman, karena minus bertemu minus itu sama dengan plus. Hasilnya 8 juta dikurang 15% dikali minus 160 juta itu hasilnya 32 juta. Untuk tingkat returnnya modal sendiri yang disyaratkan ke KE-nya adalah rumusnya tetap sama, KE sama dengan E dibagi S. Jadi 32 juta dibagi 200 juta hasilnya yaitu 0,16%. Jadi hasilnya yaitu 16%. Untuk harga saham per lembarnya yaitu untuk mencarinya 200 juta dibagi dengan 110.000 sama dengan 1.818. Begitu ya teman-teman. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas salah-salah katanya. Terima kasih, bye-bye.